Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Menggunakan helikopter, presenter tajir yang juga utusan khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, kemarin akhirnya terbang menggunakan helikopter dari Bandara Halim Perdana Kusuma menuju Pulau Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Ditemani sejawatnya Irfan Hakim, Raffi melakukan kunjungan bersama Menteri IMIPAS Agus Andrianto untuk melihat aktivitas para penghuni lapas dengan pengamanan super ketat atau maksimum security. Nebeng helinya orang. Tapi ini pakai dana pribadi Raffi Ahmad, bener ya? Bayarin Irfan Hakim. Nusa Kambangan ini yang tadinya kita tahu sebagai tempat untuk membina warga-warga yang terkena hukuman, ternyata di sini juga ditransformasikan oleh Pak Menteri menjadi tempat usaha ketahanan pangan. Raffi sewa helikopter dana pribadi ya, dia ya hebat banget tuh. Pertama kali banget gue ke Nusa Kambangan, jadi pas masuk itu, wih Nusa Kambangan nih beneran pulau, ya udah isinya ya yang sedang dibina semuanya dan para petugas. Kehadiran Raffi di pulau yang dijuluki Pulau Penjara Angker ini seolah menepati janji sebelumnya yang ingin berkunjung ke pulau tersebut sekaligus untuk menjenguk sahabatnya Amar Zoni terpidana kasus narkoba. Tapi sayang, Raffi dan Irfan tak diperbolehkan bertemu Amar dengan dalih terpidana kasus narkoba 4 kali ini tengah berada dalam pengawasan maksimum. Tidak diizinkan karena Amar Zoni juga kan lagi baru masuk. Jadi pokoknya kita tidak diperkenankan untuk bertemu dengan Amar Zoni khususnya, ada juga tahanan-tahanan lain yang lapas tertentu. Jika ada kesempatan itu kan sesama pekerja seni ada keinginan untuk pengen ketemu, memberikan supaya dia merasa oh iya masih ada teman dan lain sebagainya. Ketika Irfan Hakim dan Raffi tak dapat bertemu, tim kuasa hukum Amar yang dikomandoi John Matius secara eksklusif memberikan bukti percakapan antara dirinya dengan Amar. Pada bukti percakapan itu, Amar menuturkan ihwal kondisinya yang mengenaskan berada dalam penjara super ketat, hingga mengeluh kaki sering kebas dan khawatir lumpuh karena jarang bergerak. Ini sedangkan telepon ini aja susah banget gitu loh. Telepon om aja harus seminggu dulu, tiap hari bermohon terus. Emang gak bisa ngapain, Amar udah bener-bener udah diem aja nih, aja kaki udah sampai mau kepas ini. Aku lumpuh aja kan gitu. Kalau di dalam sel mah nggak dirantai om, cuman maksudnya di luar selnya, nggak maksudnya kan nggak kemana-mana om. Banyak juga kepas, nggak gerak, nggak gerak-gerak. Sedih menurut mereka, maksudnya sedih. Aduh ini tuh teman saudara-saudara kita tapi memang mungkin pernah melakukan kesalahan tapi sedang dibina. Nusa Kambangan siapa yang nggak tahu ya, Alcatraznya Indonesia gitu, sangat ketat sekali, one man one room, jadi satu orang satu tahanan dan tidak bisa bersosialisasi, paling dalam berapa lama tuh baru sekali doang. Aku nanya kabarnya dia malah nggak jawab, tapi malah dia yang lebih banyak ngomong ke aku. Dia nggak jawab emang karena waktunya sempit, cuma 3 menit dan udah kepake dengan ngobrol sama PH kan buat persidangan. Jadi Pak Amar juga tuh ngomong udah nggak ada titik komanya karena cepetnya nih udah waktunya udah mau ini nih, aku udah selesai nih gitu deh. Pokoknya pesanku gitu, jangan angkat telepon yang nggak kenal, diblok-blokin udah. Amar bukan saja mengeluhkan ihwal kondisinya dalam sel tahanan yang dikenal one cell, one man, tapi juga membuka tabir yang mencengangkan di balik penangkapan dirinya yang menurutnya aneh dan janggal. Dia penggeledahan itu 2 kali dong. Jadi pertama nih penggeledahan nih, yang pertama pas dia datang nih tugas ke kamar Amar digeledah, nggak ditemukan apa-apa kan, emang nggak ada apa-apa kan gitu. Pada waktu menggeledah yang kedua itu kamu nggak ada? Amar nggak ada. Gimana ceritanya itu punya Amar, orang di awal waktu pas ada Amar digeledah nggak ada apa-apa kan gitu. Terus pas Amar dibawa pergi itu tiba-tiba datang lagi ada sesuatu kata dia. Oh, ruang polsek. Nah di situ udah ada orang polsek. Udah ada orang polsek. Nah kemudian digeledah lagi tanpa ada kamu, tiba-tiba disodorkan barang bukti itu. Iya, tiba-tiba disodorkan pas nggak ada Amar gitu kan, digeledah lagi kata jadi udah saya cari lagi ternyata ada di sesuatu kan, itu aneh gitu maksudnya kan. Apaan sih? Ya itu kan aneh kan.
Bukan saja barang bukti narkoba yang tiba-tiba muncul dalam penggerebekan kedua tanpa kehadirannya, tapi juga saat dirinya terpaksa menandatangani BAP tanpa didampingi pengacara. Bahkan Amar sempat diminta oknum polisi sejumlah uang pengaman sebesar 300 juta rupiah. Amar juga bingung waktu pas Amar di BAP, Amar bilang ini kan saya harus didampingin pengacara. Amar udah bilang nggak usah pakai pengacara, mau dibantu nggak, kata dia ngomong kayak gitu. Nah Amar nggak tahu cara permainannya si polisi ini kayak gimana gitu loh, karena Amar nggak ngeliat juga tulisan pengacara atau ada kuasa hukum atau apa, nggak ada di situ. Dan polisi itu ada 300 juta. Oh, dia minta 300 juta. Tuh yang minta siapa itu? Oknum polisinya siapa? Polisinya itu kasatnya, Om. Kasatnya yang minta 300 juta itu kasatnya ya? Jadi kasatnya minta 300 juta langsung 1 minggu ya kan, kasih waktu 1 minggu 300 juta. Nah di situ sama sekali nggak ada pengacara. Itu semua terdakwa itu yang sekarang tuh yang kawan-kawan itu begitu semua prosesnya? Sama? Semuanya prosesnya sama. Sejak awal, adik Amar Aditya Zoni sempat mengendus ada ketidakberesan dari proses penangkapan hingga pemindahan sang kakak ke pulau penjara paling mengerikan bagi narapidana tersebut. Ia bahkan sesumbar mengaku kakaknya dikorbankan demi kepentingan tertentu. Saya yakin 100% Bang Amar bukan pengedar, Bang Amar bukan yang diberitakan oleh media, bukan. Tapi Bang Amar adalah korban. Itu kan udah dibantah oleh Pak Dirjen ya, bahwa Pak Dirjen bilang ini bukan peredaran narkotika. Dengan kayak dia tiba-tiba di Nusa Kambangan aja kan kita shock, nggak? Aku dengan PD-nya nggak mungkin kamu dipindahin karena belum sidang secara aturannya gitu. Jika benar kesaksian Amar, situasi ini seolah membenarkan bagaimana praktik penegakan hukum yang syarat intrik, aroma kepentingan uang, hingga mengorbankan hak asasi terdakwa yang terkesan dipaksakan. Lantas akankah jika kelak pengajuan sidang secara offline dikabulkan majelis hakim, Amar siap membongkar semua tabir kelam penegakan hukum? Ya emang kita juga nggak bisa ngomong secara jelas juga sih Om di sini kan, karena diawasin semuanya gitu lah ya. Kita mau bicara masalah apa pun juga nggak bisa sebenarnya. Iya Om, nggak bisa Om, semuanya juga bisa. Di sini juga banyak Om yang pergi Om. Pas sidang dia pergi dulu bahkan ke Lampung gitu. Tapi kalau misalnya Amar doang yang nggak bisa kan aneh juga gitu loh. Nanti kamu harus teguh lagi dengan pendirianmu waktu di persidangan. Amar akan bilang kalau enggak aku nggak mau sidang udah. Nah kita itu. Berenam-enamnya kita ya udah kita menolak untuk disidang, udah langsung aja diputusin kan gitu. Jika kondisi Amar sangat memprihatinkan, butuh pendampingan hukum. Di ruangan Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI Senayan, Jakarta kemarin, nasib 3 artis yang juga anggota DPR RI, Nafa Urbah, Surya Utama alias Uya Kuya, dan Eko Purnomo alias Eko Patrio, statusnya mendapatkan kepastian vonis. Nafa dinyatakan terbukti bersalah karena dianggap punya gaya hidup hedon dan tamak terkait pernyataannya merespon kenaikan tunjangan DPR RI. Nafa diganjar hukuman dinonaktifkan selama 3 bulan karena terbukti melanggar kode etik sebagaimana diatur dalam pasal 81 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018. Sementara Eko juga dinyatakan terbukti bersalah melanggar kode etik atas responnya terhadap kritik yang dilayangkan publik terkait kenaikan tunjangan gaji. Eko juga dinonaktifkan sebagai anggota DPR RI selama 4 bulan lamanya. Nafa Urbah nonaktif selama 3 bulan, menghukum teradu 4 Eko Hendro Purnomo Esos nonaktif selama 4 bulan berlaku sejak tanggal putusan ini dibacakan. Selama penonaktifan sebagai wakil rakyat, baik Eko maupun Nafa sama sekali tak mendapatkan tunjangan uang. Sebaliknya, Surya Utama alias Uya Kuya dinyatakan Majelis Hakim MKD tidak bersalah karena menjadi korban pemberitaan hoaks hingga mengalami kerugian karena rumahnya ludes dijarah massa yang terhasut berita bohong. Saat mendengar putusan itu, Uya sempat tertunduk menahan tangis harunya. Surya Utama tidak terbukti melanggar kode etik.
menyatakan teradu 3 Surya Utama diaktifkan sebagai anggota DPR RI terhitung sejak keputusan ini dibacakan. Apa yang di framing di sosial media sama oknum-oknum kemarin itu dengan dunia nyata udah berbeda jauh. Malah orang sabar ya, pada meluk, pada minta foto. Sampai sekarang sudah ribuan orang yang minta maaf saya di DM Instagram, direct message, yang bilang maaf mas, saya kemarin kemakan video hoax. Tapi nasi telah jadi bubur. Meski dinyatakan tidak bersalah, Uya hanya mendapatkan pemulihan nama baik. Namun, seluruh kerugian material dan moral akibat penjarahan hanya ditanggung sendirian oleh Uya. Lantas benarkah Uya ikhlas atas keputusan ini? Menurut gue ini jadi kejadian semua ada hikmahnya. Jadi motivasi buat anak-anak gue, ini bapaknya, keluarga kita dizolimi, difitnah, cuma dijarah. Tapi semangat buat mereka untuk akan menunjukkan ke orang-orang ini bahwa mereka walaupun dizolimin akan jadi orang sukses. Saat Uya Kuya tak lagi bisa mengembalikan rumah mewahnya seperti sedia kala, meski dinyatakan tak bersalah oleh MKD. Nikita Mirzani yang sudah divonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan hukuman 4 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah masih terus diserang dari segala penjuru oleh seterunya, barisan bos skincare Reza Gladys yang dikomandoi mantan sahabatnya Fitri Salhuteru. Niki yang tengah mengajukan banding kini dipaksa harus mengembalikan uang hasil pemerasannya terhadap Reza Gladys sejumlah 4 miliar rupiah. Langkah ini diajukan Reza Gladys tampaknya untuk mencegah laporan Niki terkait dugaan perbuatan melawan hukum yang sudah dilaporkannya dengan tuntutan ganti rugi perdata 244 miliar yang diminta Niki. Banding itu adalah tidak ada sidang secara offline. Yang jelas harapan akhir itu adalah kebebasan. Dalam hal ini kan upaya hukum banding. Jadi masalah nanti akan menjadi lebih atau misalkan dikuatkan. Bahkan ada satu lagi kan dalam hal banding itu bisa jadi bebas. Berdasarkan pengalaman kami, secara umum ya, upaya banding itu pasti akan selalu gagal. Atau juga ya Pak Hakim kemarin kan udah diperlihatkan secara gamblang di persidangan, ada saksi ahli, saksi-saksi yang didatengin juga kan jelas duduk permasalahannya apa. Kubu lawan seolah tak ingin Niki leluasa melakukan akrobat hukum. Apalagi mereka tahu betul Niki sosok yang amat percaya diri dan nyalinya dikenal berlapis. Tapi meski terus dikepung dengan sejumlah laporan dan tuntutan, bukan Niki namanya jika nyalinya ciut, seraya terpuruk dalam dinginnya jeruji besi. Tak mau dikesankan nelangsa dalam penjara, selain rajin bersolek, Niki juga pamer hartanya yang masih terbilang mentereng, yakni sebuah villa mewah di kawasan Uluwatu, Bali. Postingan syarat pamer ini seolah makin membuat seterunya panas. Tak pelak parade adu sindir lewat pamer pun terus terjadi antara dua kubu. Kubu Fitri Salhuteru pamer kebebasannya menikmati keindahan senja di tepi pantai hingga asyik olahraga. Diduga plesiran itu sebagai sindiran untuk Niki, seolah percuma punya villa mewah tapi tak bisa dinikmati karena terpenjara. So why are you acting like a bloody fool? If you get hot, then you must get cool, bad boy.